Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, saya Saiful Anwar dari SMK 7 Utara akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah dikerjakan sebagai tugas untuk pelatihan web framework yang diadakan di BPPMP KPTK Goa. Di sini saya akan menjelaskan untuk front end dari web yang sudah dikerjakan. Pertama, jadi kita harus melakukan register dulu. Di sini untuk create akun, jadi pertama kita masukkan first name ya, misalnya di sini saya masukkan Saiful, nama saya sendiri, kemudian email, selanjutnya passwordnya, misalnya 1 sampai 8 ya. Ini bisa dilihat. Kemudian konfirmasi password harus sesuai. Kemudian untuk I agree itu harus dicentang. Kemudian klik tombol create akun. Nah, setelah tersimpan akun kita, akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, di sini email yang sudah didaftarkan tadi diisi, passwordnya sudah sama 1 sampai 8. Kemudian remember me, kemudian sign in, ini ternyata salah. Kemudian kita sign ulang. Nah, ini seharusnya muncul pesan jika salah memasukkan password atau email. Nah, di sini sudah muncul halaman dashboard ya. Kemudian di sini di halaman dashboard untuk total siswa, total kelas, rata-rata kelas dan pelanggaran sudah muncul. Kemudian di sini siswa per kelas dan jenis kelamin. Ini masih belum lengkap. Kemudian di tren pelanggaran, jenis pelanggaran dan sebagainya itu juga belum lengkap. Nah, kita beralih ke halaman data siswa. Untuk data siswa ini sudah ditampilkan, ini sebanyak
100 data. Untuk tombol cari, misalnya kita cari atas nama siapa, atau kita tambah dulu. Kita demokan tambah, misalnya tambah nama. Kemudian list. Kita sesuaikan dengan data yang sudah ada. Ini hanya contoh. Kemudian kita pilih kelas, misalnya 11 RPLC, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir, misalnya tanggal lahirnya kita pilih. Kelahiran 2006 misalnya, September. Ini tanggal 9, tanggal 20 bulan 9 2006 misalnya. Kemudian jalan, ya alamatnya Jalan K PTK misalnya. Kemudian klik simpan. Kita cari atas nama Saiful Anwar. Ini tidak langsung muncul, ini perlu di refresh dulu. Ini tidak, harusnya auto refresh. Jadi setelah menyimpan auto refresh. Nah, kita cari kembali data, misalnya Saiful. Nah, ini sudah muncul data yang ke 101. Ini sudah ada. Jika kita ingin edit, ya klik tombol edit. Misalnya apa yang akan diedit. Misalnya yang diedit adalah jalan apa di sini alamatnya yang salah, perlu diedit. Nah, tinggal kita klik simpan. Apabila berhasil, maka nanti alamatnya akan berubah. Kalau di sini tidak muncul alamat, kita untuk memastikan bahwa dia sudah berubah, kita misalnya mengubah nama kelas jadi yang tadinya 11 RPLC jadi 11 RPLB. Yang klik simpan. Nah, ini sudah berubah. Kemudian kalau kita ingin menghapus, kita tinggal klik tombol hapus. Apakah yakin akan menghapus? Ya. Kalau belum yakin harus klik tidak. Jadi ini datanya sudah terhapus. Oke. Jadi dia tidak muncul datanya karena sudah terhapus. Kemudian kita beralih ke data kelas, ya. Data kelasnya. Nah, di data kelas ini yang muncul ada nomor, nama, dan aksi. Sama di data siswa. Untuk data kelas ini ada tombol tambah,
Misalnya kita tambahkan kelas baru, nama kelasnya adalah 11. Kita pakai angka Romawi saja. ATP 1 ya. Kemudian kita klik simpan. Apabila berhasil, nanti datanya akan masuk di tabel ini. Coba kita tampilkan sebanyak 20 atau lebih dari itu, 50. Nah, ini. Coba kita refresh dulu. Untuk data yang sudah kita tambah, kita cek apakah sudah tersimpan apa belum. Ini sudah ada. Jadi sudah ada. Apabila kita ingin mengedit, silakan klik edit. Misalnya harusnya dia ATP2. Nah, ini tinggal kita simpan atau kita batalkan dengan mengklik tombol batal lah. Ya, ini kita simpan dulu. Ini tidak langsung berubah atau auto. Kita perlu men-setting, tapi kita nanti akan kembangkan lagi. Jadi coba kita tampilkan datanya sebanyak 50. Nah, ini sudah berubah. Atau kita ingin menghapus, ya kita klik hapus data yang ini. Jadi kita hapus, kemudian klik iya, hapus. Nah, datanya sudah kembali jadi 30 data. Nah, kita beralih ke data pelanggaran. Di data pelanggaran, saya perkecil dulu tampilannya. Nah, di data pelanggaran sebenarnya ini dia sudah muncul ya. Datanya sudah muncul, tapi ada sedikit masalah. Di dashboard tadi data pelanggaran ada 3 yang sudah terinput di tabel di database. Namun pada saat pemanggilan ada kesalahan. Di sini data nama, siswa, NIS, dan kelas tidak muncul. Yang muncul hanya jenis pelanggaran, tingkat, poin, tanggal, status bukti, dan aksi. Kemudian di sini ada tombol tambah pelanggaran. Di tombol tambah itu akan menampilkan form tambah pelanggaran. Ini tampilannya agak sedikit besar ya. Misalnya kita berikan nama, sini kita ketik nama bagi yang melanggar, kemudian NIS-nya, lalu kelas ya.
Misalnya tadi kelasnya adalah 11 ATP 2, jenis kelamin ini jenis pelanggaran misalnya berkelahi. Nah, di sini ada tingkat pelanggaran, misalnya berat ya. Berkelahi itu tergolong berat, maka poinnya otomatis terisi jadi 25. Apabila dia ringan, dia poinnya 5, sedang itu 10. Tetapi ini tergolong berkelahi itu adalah berat, jadi 25 poin. Nah, ini ada tombol untuk memilih tanggal dan waktu. Ya. Oke. Dan ini sudah tampil. Kemudian di lokasi kejadian di mana kejadian tersebut terjadi, misalnya di sekolah. Nah, di sekolah. Kemudian deskripsinya berkelahi dengan siswa. Tindakannya misalnya skorsing, ini opsional ya. Skorsing misalnya 1 minggu. Oke. Selanjutnya untuk catatan, misalnya catatannya jangan diulangin atau bagaimana. Ini ada tombol choose bukti ya, memilih bukti perkelahian misalnya. Kalau di bawahnya itu ada tombol simpan. Ya, kemudian di sini ada di fitur untuk tambah pelanggaran belum selesai atau belum bisa difungsikan. Kemudian di sini tetapi data ini diambil dari pada saat membuat backend, dari di-generate dari seeder, kemudian factory menambahkan 3 data seperti ini. Kemudian tombol edit. Nah, tombol edit ini juga sama dengan tombol tambah. Ini belum bisa mengedit. Kemudian tombol hapus. Nah, ini coba dihapus. Misalnya ini terlambat masuk. Data yang ketiga dihapus. Nah, ini juga belum berfungsi dengan baik ya. Masih ada beberapa script yang kurang, makanya tidak muncul. Tombol cari misalnya dengan kata ringan untuk mencari, tombol carinya itu sudah bisa digunakan. Nah, di sini harusnya muncul filter ya, memfilter data berdasarkan apa, misalnya nama, jenis pelanggaran, tingkat, dan tanggal pelanggaran. Kemudian di sini ada statusnya ya, belum ditindaklanjuti. Ini statusnya sebenarnya random. Ini harusnya aktif dan tidak aktif. Namun karena belum selesai, jadi ini belum bisa berubah jadi yang seperti yang diharapkan. Kemudian di sini ada tombol di sudutnya itu adalah ekspor untuk
mendownload file PDF dan Excel. Ini harusnya ada tapi belum selesai juga. Untuk aplikasi ini sendiri, ini akan dikembangkan lagi supaya nantinya akan bermanfaat minimal di lingkungan sekolah dalam hal memonitoring atau manajemen pelanggaran siswa, khususnya di kesiswaan dan guru BK. Ini akan menjadi PR lagi untuk diselesaikan, untuk disempurnakan ke depannya. Jadi mungkin sampai di sini untuk presentasi yang bisa saya berikan untuk bagian front end dari website ini. Walaupun masih sederhana dan masih banyak yang kekurangan. Sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.